Aku mau ngecek pengumuman Unpad. Aku pengen nangis, aku nervous. Akunya nggak mau buka karena emang nggak ada ekspektasi. Gimana ya? Aku buka nggak ya? Tangan aku dingin semua. Aku diterima. Hai guys, jadi spesial di video kali ini seperti yang udah kalian lihat di awal video, bagaimana perasaan aku seneng banget diterima di salah satu perguruan tinggi negeri terbaik yang ada di Indonesia, yaitu Universitas Padjadjaran. Aku awalnya nggak berekspektasi untuk diterima sama sekali karena memang peminat Unpad pada saat itu tuh banyak banget ya. Jadi dari UI, kayak Undip, UGM, itu Unpad itu paling banyak. Dan jadi aku cuman berharap ya semoga yang terbaik, tapi aku nggak ada harapan untuk masuk gitu, karena untuk melihat peluangnya sendiri, terus peminat, terus keketatan, itu tuh sangat nggak mungkin gitu aku masuk. Jujur aku mau cerita pengalaman aku lolos ini, dan aku mau berbagi sama kalian tips apa aja. Tapi untuk tipsnya aku cuma mau kasih pengalaman apa aja yang aku persiapin selama aku menjalani ujian Unpad ini. Nah, dimulai dari pendaftaran di bulan Juni. Pada saat itu aku mendaftar di bulan Juni ya, Juni kalau nggak Juli awal gitu ya. Tapi seingat aku Juni akhir gitu ya, Juni akhir. Dan saat itu aku mendaftar, aku daftar di hari terakhir, bayangin. Dan itu pada saat itu server error, aku nggak bisa masuk, aku nggak bisa kasih dokumen-dokumen gitu ya. Jadi aku juga bener-bener stuck gitu ya, udah mikir ya udahlah gue gap year aja gitu kan. Tapi akhirnya setelah dicoba berkali-kali, akhirnya itu bisa. Ini saran buat aku, kalian kalau misalkan udah niat pengen daftar gitu ya di salah satu PTN, jangan sampai mepet guys, ini penting banget karena itu bakal mempengaruhi juga gitu loh. Kalau misalkan kalian ada dokumen yang kelewatan untuk diupload, itu kan sangat berpengaruh pada hasil akhirnya gitu ya. Mungkin kalian datanya nggak masuk di server Unpad kayak gitu, atau di PTN yang kalian tuju. Nah waktu itu akhirnya aku sebenarnya itu ditutup jam 4 sore kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu ditutup jam 4 sore, dan aku jam 2 itu baru upload semua berkas. Dan berkas itu kemungkinan ada lebih dari 15 berkas yang harus diupload. Itu termasuk dari rapot semester 1, 2, 3, 4, itu sampai semester berapa ya? Semester 6 ya berarti. Nah, itu tuh aku mepet banget gitu. Jadi, ya aku cuma berharap kalau misalkan Tuhan berkehendak, ya semoga dipelancarkan meskipun aku memang salah gitu ya. Tapi akhirnya memang Tuhan berkehendak, akhirnya aku diizinkan untuk bisa upload semua dokumen itu selama 5 menit kalau nggak salah. Jadi cepet banget karena server pada saat itu agak longgar sedikit gitu ya. Nah juga terus yang aku ingat itu akhirnya penutupan itu diperpanjang sampai jam 12 malam. Tapi aku sudah finalisasi itu jam 2 lebih lah, karena aku takut kan jam 4 ya, rawan banget gitu ya. Tapi ternyata aku nggak buka di Instagram bahwa pada saat itu juga Unpad itu upload memperpanjang masa finalisasi sampai jam 12 malam. Oke lah, pada saat aku lihat postingan Instagram itu, yang di pikiran aku cuman ya udahlah ya, gimana pun juga nanti dijalani waktu ujiannya. Dan ujiannya itu kurang lebih seminggu setelah pendaftaran. Jadi pada ujian itu sebelumnya kita harus simulasi gitu ya. Jadi untuk cek kameranya, kan kita ada kamera satu sama kerjain gini kan supaya bisa dipantau gitu. Jadi kamera itu berarti pakai zoom kalau nggak salah, pakai zoom. Terus habis itu kita coba, udah aku ngerasa kayak sudahlah gitu lah, istilahnya pasrah gitu. Terus akhirnya aku baca berita-berita itu kan kemudian 2 hari aja, dan aku dapat yang hari kedua itu di jam siang, jam 1. Nah waktu itu di hari pertama setelah selesai semuanya, pada malam hari sekitar jam 8 itu aku cari berita gitu, kayak gimana sih tadi situasi kondisinya gitu. Ternyata ya
berjalan dengan baik aja sih, lancar gitu. Akhirnya aku mulai persiapan, sebenarnya aku nggak ada belajar sama sekali, karena jujur untuk tes yang ini, tes 4 ini itu berdasarkan apa ya, istilahnya kayak logika kita aja gitu ya. Jadi kalau kita mau misalkan belajar kayak gimana pun itu sebenarnya juga agak nggak pengaruh gitu ya, pengaruhnya ya sedikit gitu. Itu cuman bagaimana kita siap atau enggak pada saat ujian itu berlangsung. Akhirnya singkat cerita aku di jam 1 ujian, karena aku ujiannya jam 1 ya. Nah, kalian tahu gak sih, aku tuh tidur dulu, setengah 1 aku rencana tidur cuma 20 menit. Jadi kan masih ada 10 menit waktu untuk persiapan laptop apa segala. Kalian tahu, ternyata aku itu nggak dibangunin. Jadi aku dibangunnya telat jam 1 kurang sekitar 5 menit gitu ya, pokoknya sekitar 5 menit. Dan itu aku bener-bener ngebut banget ya, apalagi kan waktu itu harus buka aplikasi di laptop ya. Jadi tempat itu menyediakan aplikasi sendiri untuk kita bisa download gitu kan. Terus akhirnya aku buka cepet-cepet, dan pas itu waktu aku buka aku langsung kerjain gitu ya. Dan aku lihat anak-anak di layar itu tuh serius banget gitu kan ngerjainnya. Aku tuh ngerasa kayak aduh bisa nggak ya gitu kan. Akhirnya udah deh, akhirnya aku kerjain selama kurang lebih 2 jam itu dan selesai lah. Pada saat itu aku nggak mau mikir panjang lebar, karena aku berharapnya ya semoga yang terbaik gitu ya. Kalau misalkan enggak ya berarti mungkin gap year gitu. Terus akhirnya udah kan, nah pengumuman itu 10 hari setelah ujian. Jadi pengumumannya tanggal 18 Juli. Nah pada tanggal 18 Juli itu aku langsung buka websitenya, karena kan di Instagram itu tertulis kayak dikasih tahu gitu loh websitenya untuk buka itu apa gitu kan. Aku bukalah jam 3, ternyata itu nggak bisa, masih kayak belum dibuka gitu kan. Terus aku cari beritanya, ini bukanya jam berapa sih gitu, ternyata jam 5 gitu kan. Terus aku nggak berpikir panjang ya, udah deh, nggak tahu, sambil kayak masih bener-bener nervous ya, apalagi aku juga sebenarnya kan juga nggak ada ekspektasi gitu kan, jadi harus lebih relax gitu. Nah tapi tiba-tiba aku tuh nggak mau buka sama sekali, tapi tapi orang tua aku tuh bilang suruh buka gitu kan, dan akhirnya ya udahlah aku buka gitu kan. Aku buka tuh bayanganku cuman kalau nggak masuk ya mungkin gap year lah ya gitu kan, jadi mungkin belajarnya benar-benar kurang banget gitu. Kemudian akhirnya aku diterima, dan syukurlah puji Tuhan akhirnya aku menjadi mahasiswa Unpad. Dan di situ aku mulai cari-cari nih kayak kos, kayak seputar Jatinangor gitu ya, karena aku mikirnya juga Unpad di Bandung guys. Jadi aku cari-cari seputar Jatinangor gitu. Mungkin itu aja sih cerita pengalaman yang bisa aku bagiin. Mungkin kalau untuk tipsnya lain waktu aku bakal lebih rinci secara detail bagaimana aku persiapannya, terus proses aku bisa mengerjakan gitu. Karena jujur aku nggak belajar, karena seperti yang saya bilangin, tesnya itu kayak kemampuan kita gitu, kayak logika kita juga gitu. Dan kalau misalkan kita belajar bener-bener tuh kayaknya nggak bakal masuk gitu ya, masuk dikit gitu ya. Itu dipengaruhi sama kinerja tubuh kita, otak kita pada saat itu fresh atau enggak waktu ngerjain. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bagiin. Terima kasih yang udah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Mungkin kalau kalian pengen tahu lebih panjang atau lebih mendalam, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan misalkan kalau kalian mau request aku mau tur di mana, karena banyak banget yang request kayak aku tur di FWB, di FTIP, di Vkom, pokoknya banyak banget yang request gitu ya. Request aja gitu, aku pasti datengin. Oke, terima kasih udah menonton, sampai jumpa, semangat berjuang PTN, semoga berhasil.